Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas dari Sistem Informasi Akuntansi, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai aktivitas siklus pengkajian. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Anfa Nurul Hana dengan NIM 2020-12082 dari kelas akuntansi 3B. Aku Nova Meliana Maisa dengan NIM 2020-12092. Nama saya Ania Vivah, NIM 2020-12077. Perkenalkan, nama saya Nila Nurrahmat dengan NIM 2020-12067. Perkenalkan, nama saya Nia Sifana Holdinda dari kelas akuntansi 3B dengan NIM 2020-12074. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita ke materinya. Memperbarui database induk penggajian. Aktivitas pertama dalam siklus MSDM atau penggajian melibatkan pembaruan database induk penggajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal, yaitu perekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat bayaran, atau perubahan dalam gaji tertahan yang ditetapkan. Pembaruan database penggajian itu ada proses-proses yang harus dilalui. Nah, dalam proses tersebut dibagi menjadi dua departemen. Yang pertama adalah Departemen MSDM dan yang kedua adalah Departemen Penggajian. Nah, yang pertama yaitu adalah Departemen MSDM, bertanggung jawab untuk memperbarui database penggajian untuk perubahan yang diajukan secara internal terkait ketenagakerjaan. Sedangkan untuk departemen kedua yaitu penggajian, memperbarui informasi mengenai tarif pajak dan potongan penggajian lainnya ketika ia menerima pemberitahuan perubahan dari berbagai unit pemerintahan dan perusahaan asuransi. Departemen MSDM memiliki akses online untuk memperbarui database induk penggajian sehingga seluruh perubahan penggajian dimasukkan secara tepat waktu dan secara tepat ditunjukkan dalam periode pembayaran berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman dan pengendalian dalam memperbarui database induk penggajian. Perubahan yang tak terotorisasi atas data induk penggajian dapat mengakibatkan peningkatan biaya pembayaran kepada pegawai yang tidak dibenarkan. Departemen MSDM diperbolehkan memperbarui file induk penggajian untuk perekrutan, pemecatan, kenaikan gaji, dan promosi. Seluruh perubahan terhadap file induk penggajian harus diperiksa dan disetujui oleh seseorang selain pihak yang merekomendasikan perubahan tersebut. Sistem harus dikonfigurasikan agar menghasilkan seluruh laporan yang mencantumkan keseluruhan perubahan yang berhubungan dengan penggajian, kemudian mengirimkan laporan untuk pemeriksaan ke masing-masing supervisor departemen yang terpengaruh perubahan tersebut. Sistem harus diatur untuk membandingkan ID pengguna dan kata sandi dengan sebuah matriks pengendalian akses yang menjelaskan tindakan yang diperbolehkan untuk dijalankan setiap pegawai dan mengonfirmasikan file yang boleh diakses setiap pegawai. Ancaman lain adalah ketidakakuratan dalam memperbarui data induk penggajian sehingga dapat menghasilkan kesalahan dalam pembayaran pegawai dan denda karena tidak membayarkan jumlah yang benar atas pajak penggajian kepada pemerintah. Untuk mengatasi ini dilakukan pengecekan validitas pada nomor pelanggan dan uji kelayakan terhadap perubahan yang sedang dibuat dan memiliki laporan pemeriksaan manajer departemen atas seluruh perubahan terhadap pegawai di departemennya, memberikan sebuah cara yang tepat waktu untuk mendeteksi kesalahan. Nah, langkah kedua dalam siklus pengkajian adalah memvalidasi data waktu dan kehadiran pegawai. Data dan waktu kehadiran pegawai akan dikumpulkan secara berbeda tergantung pada status pembayaran pegawainya. Nah, apa aja sih skema pembayaran yang digunakan? Terdapat 5 skema pembayaran yang digunakan, yaitu 1. Kartu waktu. Kartu waktu digunakan untuk mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan karyawan setiap harinya. Nah, melalui informasi tersebut, perusahaan akan membayar pegawai berdasarkan jam kerjanya.
Selanjutnya yang kedua adalah lembar waktu yang berisi data yang digunakan oleh para profesional yang digaji untuk mencatat lamanya waktu yang digunakan dalam melakukan tugas untuk klien-klien tertentu. Yang ketiga, komisi murni atau gaji plus komisi. Nah, biasanya para staf penjualan itu dibayar menggunakan metode ini. Pembayaran ini itu membutuhkan kecermatan para staf dalam mencatat jumlah penjualan perusahaan. Tak jarang loh, para staf juga diberikan bonus tambahan karena berhasil memenuhi target. Selanjutnya, yang keempat adalah bonus intensif untuk memotivasi para karyawan dan pegawai agar meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja mereka. Sejumlah perusahaan berkembang di Amerika Serikat menetapkan bonus intensif. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima adalah opsi saham. Awalnya, opsi saham itu digunakan untuk menghadiahi para eksekutif. Namun, akhir-akhir ini banyak loh perusahaan yang memperluas praktik ini kepada para non-eksekutif seperti para pegawai. Hal ini dilakukan untuk memotivasi para pegawai agar turut aktif dalam mencari cara untuk meningkatkan jasa dan memotong biaya sehingga nilai dari paket kompensasi itu meningkat. Seperti itu. Dari 5 skema pembayaran di atas, harus kita desain atau kita rencanakan sesuai dengan tujuan yang realistis, sehingga akan menghasilkan perilaku yang diinginkan dan juga perilaku baik. Karena apabila skema tersebut kita desain dengan buruk, maka akan menghasilkan perilaku yang kurang sesuai, atau bahkan juga dapat berbenturan dengan berbagai ketentuan, seperti ketentuan hukum, ketentuan pajak, dan juga ketentuan dari peraturan yang sudah diwajibkan. Prosedur Departemen Penggajian bertanggung jawab untuk memvalidasi catatan waktu karyawan, di mana bagi para pegawai pabrik, validasi melibatkan perbandingan jumlah waktu kerja dengan waktu yang digunakan setiap kerja. Peluang untuk menggunakan teknologi informasi. Yang pertama, menggunakan data waktu dan kehadiran pegawai secara elektronis sebagai pengganti dokumen kertas. Yang kedua, proses penggajian yang dilakukan lebih efisien. Nah, berikut adalah materi 2 yang bisa kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila ada kekurangan dari kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.